طيب نبدأ إخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم. لا إله إلا أنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. طيب، مرحبا بكم. الحمد لله، هذه الليلة نلتقي مرة أخرى لنواصل الدرس العربية بين يديك، الكتاب الأول الجزء الأول. Kita teruskan lagi bahasa Arabnya. Hari ini kita sudah sampai ke Al-Wahdah As-Sadisah, bab 6, As-Safha Mi'ah Sittah wa Arba'un. Sampai sini kalau nggak salah. Sekarang halaman 146. Silahkan dibuka halaman ini. 145 baru separuh. Baru separuh ya? Yang tadi dua. Asani belum. Atau Sani belum? Asalis ya belum. Asalis yang belum. Asalis ya. Nah, berarti sampai sini kemarin ya? Berarti sekarang halaman 145 At-Tadrib As-Sani ya? Baik, ini batu. Silahkan dibuka halaman 145 At-Tadrib As-Salis, latihan ketiga. Yang ini yang baru bergabung silahkan dibuka halaman 145 At-Tadrib As-Salis, latihan ketiga. Nah, At-Tadrib As-Salis, latihan ketiga. Tabadalil hiwar ma'a zamilika kama fil misal. Tabadalil hiwar ma'a zamilika kama fil misal. Tabadal bermakna gantian. Al-hiwar berdialog. Ma'a zamilika dengan temanmu, kama fil misali seperti contoh. Kita lihat contohnya. Al-misal. Katanya al-munabbih. Nih, al-munabbih. Ini kalau ada harokat di bawah tasydid, dia kasrah ya. Di al-munabbih. Al-misal, at-talib al-awwal da'il munabbiha bijanibik. Da'il munabbiha bijanibik. At-talib al-thani hadhihi fiqratun tayyibah. Perhatikan kata hadhihi. Hadhihi ini haknya panjangnya di hadhihi, ha dua harokat, dihi dua harokat. Walaupun tulisannya tidak ada tanda panjang atau tidak fathahnya tidak diberdirikan. Dha'il munabbiha bijanibik. Mal makna? Siapa yang tahu artinya? Dha'il munabbiha bijanibik. Letakkan pengingat di sampingmu. Naam, letakkan alarm di samping. Munabbih itu alarmnya, baik berbentuk jam beker ataupun yang lainnya, dari handphone misalkan atau yang lainnya. Yang penting alarm itu munabbih namanya. Tsumma hadhihi fiqratun tayyibah. Mal makna? Ini pikiran yang baik. Naam, ini ide yang bagus, gitu ya. Fiqrah itu ide. Hadhihi fiqratun tayyibah, ini ide yang bagus. Do' ini do' dari kata-kata apa? Do'? Doa. Wado'a ya da'u. Nah, wado'a ya da'u sahih. Wado'a ya da'u wada'an. Wada'an, masdarnya wada'an. Do' ini dia do' asalnya ainnya sukun. Cara membuatnya dari sini. Ya da'u fi'il mudhari', dihapus huruf ya-nya, sukunkan akhirnya. Dihapus huruf ya-nya berarti tinggal
Asalnya yada'u begini. Apa itu titiknya? Ini titik. Nah, yada'u. Hapus huruf ya-nya, kemudian ainnya sukunkan. Jadi menjadi do. Itu fi'il amr untuk anta. Ya, do ketika disambung dengan al-munabbih, karena alif lam juga sukun di sini, maka dikasrahkan atau diharokatkan huruf ainnya dengan kasrah, yaitu do'il. Gitu. Ya, do'il munabbiha bijanibik. Artinya letakkan munabbih alarm di samping janib, itu sampingnya. Ka anta. Hadhihi fikratun thayyibah. Ini ide yang bagus. Berarti yang diganti nanti al-munabbih saja. Yang diganti al-munabbih saja. Mafhum? Ada soal? Ada pertanyaan? Tafadhalu. Mafhum ya? Insyaallah. Baik. Kalau mafhum coba kita praktek. Dari Pak Maramis. Fadhal. Al-Quran. Dengan Pak Johan. Pak Maramis ke Pak Johan. Dha' al-Quran bi janibika. Nah. Hadza fikrun thayyib. Nah. Tetap hadhihi fikratun thayyibah. Fikratun tetap. Ya. Oh, tetap. Hadhihi fikratun Oh, iya, thayyibah. Tidak berubah. Nah. Hadhihi fikratun thayyibah. Nah, terus Pak Johan ke Pak Ibn Rifa Alkitab. Do'il kitaba bijanibik. Hazihi kitabatun thayyibah. Nah, ini kalimat yang kedua nggak dirubah, tetap begini. Hadhihi fikratun thayyibah, begitu saja. Hazihi fikratun thayyibah. Nah, baik. Terus Pak Ibn Rifa as-sahifah ke Pak Maramis. Ke Pak Firos. Do'i Dois. do'its Nah, do'its sahifah. Sahifah. sahifah Nah, do'its sahifatu bijinib bijanibik. Sahifata bijanibik. sahifata bijanibik. Nah, do'its sahifata bijanibik. nah. Hadhihi fikratun thayyibah. Nah, wasil Pak Firos al-fakihah ke Pak Nur Hadi. Dha'il fakihata bijanibik. Nah, Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi wujud. Nah, Fadhal. هذه موجود Nah, هذه فكرة طيبة. nah, wasil Asyai ke Pak Yusuf. Pak Nur Hadi wasil. Teruskan. Asyai. منصب عنصر Anta nam. ضع الشيء بجانبك. Nah, هذه فكرة طيبة. nah. Wasil Pak Yusuf ke Pak Maramis. Al-Qahwa. ضع القهوة بجانبك. Haji fikratun thayyibah. Terus Pak Maramis Al-Ma. Pak Johan. Dha'il al-ma'a bi janibik. Hadhihi fikratun thayyibah. Nah, wahid akhar an-nadhara. Fadhal. Do'in nadharata bijanibik. Nah, Pak Ibn Rifa. Fadhal. Hadhihi fikratun thayyibah. Itu baik lapas. Mafhum ya? إن شاء الله. Mafhum al-ma'na al-ma'ani hadhihi al-mufradat? Nah, إن شاء الله Nah, مفهوم. nah, في soal? Nah, ما في سر. ما في dan wasil. Safhah tali. التدريب الرابع. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. Gantian berdialog dengan temanmu. Tabadal gantiannya.
Al-hiwar, dialog, ma'azamilika, dengan temanmu, kama fil misal, seperti contoh. Al-misal, al-masjid. Al-masjid. At-talib al-awwal, ana dhahibun ilal masjid. Ana dhahibun ilal masjid. Inqadir, ana dhahibun ma'ak. Ya. Di ana dhahibun ilal masjid. Mal ma'na? Saya pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Nah, saya pergi ke masjid. Inqadir, ana dhahibun ma'ak. Tunggu, saya ikut bersama kamu. Nah, tunggu, saya ikut denganmu atau saya pergi denganmu. Baik. Ini berarti yang diganti nanti al-masjidnya saja. Al-masjid ini yang diganti. Yang lainnya sama. Yang lainnya sama. Dan ini untuk laki-laki ya. Jadi ana dhahibun, ini sini untuk laki-laki. Anaknya maksudnya laki-laki. Ingtadir juga untuk anta. Antanya ke laki-laki gitu ya. Anta. Tadi. Oke, visual, ada pertanyaan dulu sebelum praktek? Masih ya, jelas. Baik. Wasil. Nah, wasil mulai dari Pak Ibn Rifa. Tafaddal. Al-madrasah. Papiros yang menjawab. Baik, Ustaz. Nah. Ana zahibi ila madrasah. Ana dhahibun. Ana zahibun ilal madrasah. Intadir. Ana dhahibun ma'ak. Nah, wasil. Al-bait. Papiros wasil. Ana dhahibun ilal musalla. Ilal bait. Ilal bait. Nah, Pak Hadi, tafadhal. Intadir, ana zahibun ma'ak. Nah, wasil. Al-musalla. Pak Hadi wasil. Ana wasil, Ustaz. Nah, Ana zahibun fil musalla. ilal musalla. Ilal musalla. Nah, Pak Yusuf, tafadhal. Intadir, ana dhahibun ma'ak. Nah, wasil Makkah. Ana dhahibun ilal Makkah. Pak Maramis, tafadhal. Intadir, ana jahibun ma'ak. Nah, wasil. Ana jahibun ilal Madinah. Nah, Pak Johan, tafadhal. Intazir, ana dhahibun ma'ak. Baik, wasil asyaqqah. Ana dhahibun ila syaqqah. Baik, Pak Ibn Rifah. Intazir. Ana zahibun ma'ak. Nah, baik. Mafhum al-makna? Sahal? Mafhum. Mafhum, Ustaz. Sahal. Sahal ya, insyaallah. Fi soal mafi? Mafi. Baik. Dan wasil. Ustaz. Afwan. Nah, Lama. Ida al-fi'al labas, Ustaz. labas, ما في مشكلة. Ana azhabu ilal masjid. نعم Labas. لا بس ما في مشكلة. فاعل Aywa. مبادل بالفعل هكذا. Aywa. نعم. Jadi أنا أذهب إلى مدرسة لا بس ما في مشكلة. ثم هذا كذلك نفسه أنا أذهب معك لا بس ما في مشكلة. سؤال آخر؟ Alas, Ustaz. خلاص Yakfi. طيب. نواصل التدريب الخامس. حول كما في المثال. طيب حول ما معنى الحول؟ Rubah. نعم غير بمعنى غير Ghayyir. صحيح غير. Hati-hati bedakan dengan hawil. Hawil. Kalau hawil mal makna? Coba. Naam. Orang yang merubah isim fa'il. Coba maknanya.
Maknanya Oh, coba. coba. Nah, jadi Jarib, Ustaz, hawil jarib. gimana? Sahih. Jarib. Jaraba. Naam. Nih, jarib. Kalau hawil pakai tasdid bermakna ghayyir, rubahlah. Ya. Ini rubahlah. Kalau hawil bermakna jarib, artinya cobalah. Nah, hati ya, panjang pendek itu maknanya lain. Nah, itu dalam percakapan gimana memahaminya, Ustaz? Panjang pendek kan nggak kayak baca Quran tuh ngomong kita. Kita tahu dari lahjahnya tahu. Mungkin dari Hawil. percakapannya mau ngapain gitu kali ya. Nah, misalkan hawil, berarti hanya panjang itu. Hawil, beda dengan hawil. Oh, tapi hawil gitu. Dia tahu. Iya. Dan maksudnya Kalau juga kita- tahu. Maksudnya juga tahu. Kalau kita fokus mungkin bisa ya. Tapi kalau saya buru-buru ngomongnya kadang-kadang harus terbiasa ya. Nah, berarti kalau seperti itu, kalau buru-buru, nanti dilihat maknanya, maksudnya apa. Nih, dilihat maksudnya apa. Kita paham nanti maksudnya apa. Lihat tangkal kalimatnya, Ustaz. Nah, iya. Taib, al-misal. Yastayqidhu mubakkiran. Istayqid. Yastayqidhu mubakkiran. Istayqid. Yastayqidhu mubakkiran. Mal makna? Bangun pagi. Nah, bangun pagi-pagi atau bangun tepat waktu. Istayqid, Bangunlah. bangunlah. Nah, di yastayqidhu fi'il mudhari', istayqid amr. Baik. At-talib al-awwal Ahmad yastayqidhu mubakkiran. Istayqid anta mubakkiran. Nah, jadi Ahmad yastayqidhu mubakkiran. Ahmad bangun pagi-pagi. Istayqid anta mubakkiran. Bangunlah engkau pagi-pagi. Gitu. Perhatikan. Yang nanti diganti berarti yastayqidhu mubakkiran. Ini yang diganti dengan istayqid ini. Mafhum? Mafhum, Ustaz. Taib. Mafhum, Ustaz. Taib. Mafhum dan jarib. Pemaramis hafadzal. Pak Johan yang menjawab. Ahmad yaqra'ul Qur'anan mubakkiran. Enggak usah pakai kepikiran. Oh iya. Nah. Salah. Hmm. Ahmad yaqra'ul Qur'an, Ustaz. Nah, sahih. Pak Johan? Iqra anta Quran. Naam, sahih. Iqra anta al-Quran. Sahih. Mumtaz. Iqra anta Al-Quran. Naam. Baik, Pak Johan, faddal wasil. Pak Giri yang menjawab. Ahmad yang tazirul hafilah. Naam. Naam, Pak Giri, faddal. Masih ini Ustaz, ngikutin dulu Ustaz. Taib lapas. Pak Iya. Ibn Rifa, faddal. Baik, Ustaz. Ahmad yantaziru hafilah. Taib, jawab. Al-jawab, mana? Ana yang jawab? Nah, Intazir nah, hafilah. Intadir antal hafilah. nah, mintadir anta. ada Intazir antanya. anta hafilah. Nah, Baik. Caroline, Kalau nggak pakai anta boleh juga kali Ustaz ya? boleh Intazir aja. hafilah. Nah, boleh aja. Sebenarnya benar saja. Iya. Kemudian kita ngikutin soal di sini ya, ngikutin contoh. Baik, Boleh Ustaz. aja nggak pakai anta, nah boleh. Labas. Intabi. Nah, Aid, ulangi. Ana Ustaz. Nah, ulangi jawabnya. Intazir anta hafilah. Nah, mintadir anta al-hafilah gitu ya. Ketika Intazir nggak anta pakai anta, al-hafilah. nah, nggak pakai anta juga boleh ya. Sama saja sebenarnya. Kita ikutin di sini. Walaupun nanti ketika berbicara nggak pakai anta nggak masalah ya. Taib wasil, Baik. taiban. Nah, taiban rifa fasil. Nusul berfah. Oh, ana lagi Ustaz. Nah, Yahnusul gurfah. nah, nusul berfah. Yahnusul gurfah. Ahmad. Ahmad yahnusul gurfah. Nah, taib Firas. Ajib.
Afwan. Iknusu Uknus. anta iknus. Uknus. 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 Uknus anta ghurfah. Naam, sahih. Baik, wasil. Yagsilul malabis. Ahmad yaksunul Yagsilul. ghurfah. Yaksinul. Naam, yagsilul malabis. Oh, yaksilul malabis. Afwan. Ahmad yaksilul malabis. Naam. Ajib, Sanur Hadi. Malabis apa Ustaz? Malabis, malbas, baju, pakaian. Iksil anta malabis. Naam, igsil antal malabis. Sahih. Wasil, ya'kul tamar. Ahmad yaqul tamar. Nah, Mas Razi, tafadhal. Mafhum? Mafhum Ustaz. Nah, tafadhal. Kul anta at-tamr. Naam, sahih. Wasil, yushahid at-tilfaz. Ahmad yushahidu tilfaz. Nah, Pak Yusuf, tafadhal. Ajib. Naam, tafadhal. Syahidun antal tulfas. Syahid, syahid. Amr. Syahid al-tulfas. Naam, syahid anta at-tilfaz. Gitu. Syahid anta at-tulfas. At-tilfaz, kasrah. At-tilfaz, kasrah. Tanya kasrah. Yusyahid itu apa ya? Syahada yusyahidu artinya menonton. Menonton, menyaksikan. Nah, menonton atau menyaksikan, sahih. Menonton atau menyaksikan. Baik, fi soal produk ghairu mafhum atau ghairu mafhumah, tafadhal. Ada pertanyaan, silakan produk yang tidak dipahami, yang kurang jelas, silakan tanyakan. Mafhum? Ustaz, Anda mau tanya mengenai yantazir. Yantazir Naam. maknanya apa? Intadhara yang tadilu bermakna menunggu. Misalnya intadhara ya. Nah, intadhara yang tadilu. Yang tak ini tak ya, tadilu artinya menunggu. Baik. Sama. Soal akhir ada lagi? Dulu. Masih? Baik, itu mafhum ya. Kalau masih kita teruskan. Mulakhas at-taraqib. Rangkuman. Rangkuman susunannya. Ya. Mulakhas at-taraqib. Rangkuman susunannya. Wahid. Ini rangkuman di bab 6 ya. Rangkuman di bab 6. Wahid. Aina tusallil fajr. Aina tusallil zuhar. Aina tusallil asr. Aina tusallil maghrib. Aina tusallil isya. Aina tusallil jumu'ah. Ma makna aina? Di mana? Di mana? Naam. Tusalli. Kamu sholat. Naam. Ini anta ya. Untuk anta. Ini untuk anta. Oke. Kalau anti? Tusallina sahih. Jadi kalau bertanya kepada perempuan berarti tusallina gitu. Jadi aina tusallina al-fajr. Aina tusallina al-zuhr gitu. Ini tusallina untuk anti. Jadi aina tusalli al-fajr, aina tusalli al-zuhra, yang di mana anta salat zuhur, salat asar, salat maghrib semuanya sama ya. Untuk anti berarti aina tusallina al-isya, misalnya aina tusallina al-zuhur, misalnya di mana anti salat isya, salat zuhur. Baik. Itu mafhum insyaallah. Isnan, ana dhahibun ilal masjid. Ana dhahibun ilal masjid. Mal makna? Aku pergi ke masjid. Nah, saya pergi ke masjid. Dhahibun di sini untuk laki-laki ya, untuk laki-laki.
Kalau anaknya perempuan, berarti tinggal ditambah tak marbutah. Tinggal ditambah tak marbutah, jadi apa? Zahibah. Dahibah. Nah, jadi zahibatun. Kata. Dan ini untuk satu orang ya. Untuk satu orang. Jadi isim fa'il digunakannya untuk laki-laki satu orang. Dan ini untuk perempuan satu orang. Sama. Baik itu anta ataupun anti, yang penting jumlahnya satu. Jenisnya laki-laki dan jumlahnya satu. Itu isim fa'ilnya. Jadi boleh. Jadi nggak seperti fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' harus disesuaikan. Apakah dia orang kedua ataupun orang ketiga. Tapi untuk isim fa'il, orang kedua ataupun orang ketiga itu tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah jenisnya dan jumlahnya saja. Itu saja. Jadi ana dhahibatun, misalkan perempuan, ana dhahibatun ilal madrasah. Ana dhahibun ilal bait. Ana dhahibatun ilal tabib. Ana dhahibun ila Makkah. Mafhum fi soal? Naam. Mafhum ya? Kalau mafhum kita teruskan. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Talata. Do' ini asalnya do' ainnya sukun ya. Ketika disambung dengan sukun lagi dalam bahasa kan nggak bisa dibaca, maka harus diharokatkan salah satu. Jadi do'il munabbiha, do'il qur'ana, do'il kitaba, do'il sahifata, do'il nadharata. Ini semuanya maf'ulun bih. Jadi do' maknanya letakkanlah, gitu ya. Letakkanlah al-munabbih, alarm. Semua jenis alarm ya. Tidak mesti alarm jam beker, tidak. Jadi alarm yang di handphone misalkan, atau yang lainnya, atau yang berbentuk misalkan apa tuh? Biasanya ada apa, kencelengan apa tuh namanya? Kalau intinya alarm semuanya itu disebut dengan al-munabbih. Ya. Bijanibik maknanya di sampingmu. Gitu ya. Do ini untuk anta, perintahnya untuk anta. Perintahnya untuk anta. Kalau untuk anti, tinggal ditambah ya saja. Jadi, do'i. Do'i ini untuk anti. Tapi ketika bacaannya disambung, sama bunyinya dengan anta. Jadi, do'il munabbiha untuk anti juga sama do'il munabbiha. Panjangnya tidak berlaku. Kemudian arba'ah. Usallil fajra fil masjidil haram. Usallil dhuhra fil masjidin nabawi. Usallil asra fi masjidi Bilal. Usallil maghrib fi masjidi Utsman. Usallil isya fi masjidi Ali. Usallil jumu'ah fil masjidil haram. Salam. Jadi usalli ini untuk ana, gitu ya. Perhatikan ada harokat di bawah tasdid itu kasroh ya. Ya ada, kalau ada harokat di bawah tasdid dia kasroh, jadi usalli gitu. Ini untuk ana. Anaknya baik itu laki-laki ataupun perempuan sama usalli gitu ya. Jadi saya salat fajar fil masjidil haram di masjidil haram. Usalli dhuhra fil masjidin nabawi. Saya salat zuhur di masjid nabawi. Usallil asra fi masjidi Bilal. Perhatikan kalau tidak ada alif lam jangan dipakai alif lam. Usallil asra fi masjidi Bilal. Saya salat asar di masjid Bilal. Taib, kenapa yang atas ini al-masjidil haram, al-masjidin nabawi ada alif lam dua-duanya, sedangkan ini masjidi Bilal tidak ada alif lam? Masjidnya. Kenapa? Ghair mustarib, Ustaz. Apanya yang ghair mustarib? Bilal. Bilal dia kan Bilalin kasrah. Kalau ghair mustarib tidak boleh kasrah. Oh, isim alam, Ustaz. Isim alam. Isim alam? Apa hubungannya dengan isim alam? Mudhof lah, bukan? Mudhof ya. Jadi al-masjid al-haram dia ada alif lam yang atas, sedangkan yang ini masjid Bilal tidak ada alif lam karena dia mudhof. Ya, mudhof tidak bertemu dengan alif lam. Ya. Mudhof tidak bertemu dengan alif lam. Kemudian kenapa di sini al-masjidil haram? Karena di sini adalah sifah nat man'ut atau sifah mausuf. Ini sifah haramnya
Al-masjidnya mausuf atau naat man'ut sama. Masjid Utsman juga sama ya. Masjid Ali juga sama. Telinga ini. Nah, masjidnya di sini mudhof, Masjid Ali mudhof, kemudian Bilal, Utsman sama Ali ini mudhofun ilaih majrur. Bilalin dan Aliyin dia tandanya adalah kasroh. Utsmana dia mudhofun ilaih majrur juga sama, tapi tandanya adalah fathah karena isim ghairul munsharif gitu. Ini tadi. Mafhum, ada pertanyaan? 1 2 3 4. Fadhalu. Kayaknya ini sudah nulis nih. Naam, fadhalu. Ini Soal. Kacamata selain di sini. Ah, Naam. sudah. Oh, Baik. Kalau tidak ada pertanyaan kita teruskan. Tanya Ustaz. Naam, fadhal. Naam. Naam, Mas Rozi. Fadhal. Suaranya kayaknya nggak ada. Mas Rozi, mic-nya sudah dibuka. Terputus ini. Mic-nya terbuka. Terputus ini. Iya. Apa Ustaz? Suara tadi keputus Ustaz ya. Oh, nah, baik. Fadhal, soal apa? Ada pertanyaan apa? Mau tanya Ustaz. Nah, Ini Ustaz yang tadi Ustaz. Doa itu tadi kan kalau yang muannas kan doi pakai yang mati. nah, Cuma Ustaz disambung kan baca tetap sama. Cuma yang mati tetap ditulis Ustaz kalau yang disambung yang perempuan. iya, betul, ditulis. Tulisannya tetap begini, cuman bacaannya saja yang berbeda. Oh, cuma bacanya aja Ustaz yang bersama kayak doil biasa. Nah, iya. Jadi mad bertemu dengan hamzah wasal, madnya nggak berlaku. Jadi tidak dibaca do'il munabbiha, tidak. Do'il munabbiha langsung. Itu kaidahnya, kalau ada mad bertemu dengan hamzah wasal, madnya tidak berlaku. Ada lagi, silakan. Pertanyaannya? Mafi, kalau mafi, kita teruskan. Khamsah. Khamsah ini cara membuat fi'il amr. Cara membuat fi'il amr. Dari semua kata gampang. Insyaallah. Dari semua kata gampang, insyaallah. Yang pertama, caranya adalah, ini kita ngambil dari, ini 3 huruf, ini 3 huruf, 3 huruf, 3 huruf, 3 huruf. Mungkin ini yang agak berbeda sedikit. Yastaiqidu misalkan. Cara membuat fi'il amrnya seperti apa? Biasa Ana mengajarkan dari fi'il mudhari. Sebenarnya silahkan mau ngambil dari manapun silahkan. Mau fi'il madhi atau misalkan langsung hafalin saja fi'il amrnya boleh silahkan ya. Tapi Ana biasanya ngambil kaidah dari fi'il mudhari ambilnya. Nah ini semuanya ini sudah fi'il mudhari. Yastaiqidu, yastami'u, yaqra'u, ini semuanya sudah fi'il mudhari. Kita ambil misalkan contohnya yastaiqidu. Yastaiqidu. Artinya bangun. Cara membuat fi'il amrnya. Tulis di mana ya? Langsung saja praktekin ya, nggak salah. Hapus huruf ya-nya. Yang pertama hapus huruf awal gitu ya. Dari fi'il mudhari, tentu dari fi'il mudhari. Hapus huruf awal dari fi'il mudhari atau disebut dengan huruf mudhara'ah. Maka kita hapus huruf ya-nya ini. Yang pertama hapus huruf awal ya, berarti kita hapus huruf ya-nya menjadi kita tulis sin, kemudian ta, ya, qaf, dha. Sinnya sukun, taiqidu. Taib. Yang kedua, langkah kedua, setelah dihapus, jika huruf awal setelah dihapus, berarti huruf awal setelah dihapus ini sinnya ya, sukun, maka tambahkan hamzah wasl.
Dan sebaliknya, kalau dia berharokat berarti tidak usah ditambah hamzah wasl. Karena kalau berharokat bisa dibaca. Nah, sekarang ini kenapa? Sukun harus ditambah hamzah wasl karena nggak bisa dibaca. Jadi mulai dari huruf sukun itu nggak bisa dibaca. Maka harus ditambah dengan hamzah wasl. Kita tambahkan hamzah wasl. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, sukunkan akhirnya. Sukunkan akhirnya. Berarti kita terus lagi. Stay. Kill. Godnya yang tadinya domah kita sukunkan. Sekarang cara membaca hamzah wasalnya apa dia harokatnya? Apakah fathah, domah, atau kasroh? Maka gampang caranya lihat huruf ketiga saja. Huruf ketiga dimulai dari hamzah wasal. Jadi hamzah wasal 1, sin 2, 3 ta. Oh berarti ini huruf ta. Lihat huruf ta-nya. Ini hamzah wasal. Ini garis ini ibarat huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya fathah dan dhamma, kalau huruf ketiganya fathah dan kasroh, maka hamzah waslnya otomatis dibaca kasroh walaupun tidak ada harokatnya. Jika huruf ketiganya dhamma, maka hamzah wasalnya dibaca dhamma, otomatis ini ya. Jadi otomatis. Jadi tidak usah dipikir lagi. Kalau huruf ketiganya kasroh berarti kasroh hamzah wasalnya. Oh berarti ini bacaannya adalah istaiqid. Berarti fi'il amr dari yastaiqidu istaiqid. Mafhum? Ada pertanyaan dulu? Silakan cara membuat fi'il amr. Mafhum berarti ya. Yastami misalkan. Yastami ini juga sama yastami. Berarti kita hapus huruf ya-nya. Kemudian karena setelah dihapus huruf sinnya sukun, maka ditambah hamzah wasal. Kemudian sukunkan akhirnya, ainnya yang tadinya domah kita sukunkan. Bacanya apa? Bacanya dilihat huruf ketiga, huruf ta. Ta-nya fathah, berarti kasroh juga. Berarti bacanya istami'. Itu fi'il amrnya. Yang keempat, yaqra'u. Yaqra'u hapus huruf ya-nya. Berarti tinggal qaf, ro, ain, qaf, ro, hamzah, domah. Kemudian qafnya dia sukun, maka ditambah hamzah wasal sama. Sukunkan akhir, hamzahnya disukunkan yang terakhir. Bacanya, lihat huruf ketiga, ro-nya fathah. Oh berarti hamzah wasalnya dibaca kasroh. Berarti iqra. Gitu. Iqra. Yada'u, meletakkan artinya. Yada'u, kita hapus huruf ya-nya. Setelah dihapus huruf ya-nya, dodnya dia berharakat. Berarti tidak usah ditambah hamzah wasal karena bisa dibaca. Tinggal sukunkan huruf akhirnya, ainnya berarti fi'il amrnya do'. Yantadiru, hapus huruf ya-nya. Setelah dihapus huruf ya, nunnya sukun, maka ditambah hamzah wasal. Sukunkan akhirnya, bacaannya lihat huruf ketiga, ketiganya fathah, berarti hamzah wasalnya kasrah, berarti intadir. Yaknusu hapus huruf ya-nya. Kemudian setelah dihapus huruf ya-nya karena kafnya sukun, maka ditambah dengan hamzah wasal. Kemudian sukunkan huruf sinnya, huruf akhirnya. Kita lihat cara membaca hamzah wasal, lihat huruf ketiga, huruf ketiganya nun, nunnya di sini dhammah, maka hamzah wasalnya dhammah, berarti bacanya uknus. Yagsilu juga sama, hapus huruf ya-nya. Setelah dihapus goinnya sukun, maka tambah hamzah wasal. Kemudian sukunkan huruf lamnya, berarti bacaannya lihat huruf ketiga, sin kasrah, berarti hamzah wasal kasrah, dibaca iksil. Yushahidu, hapus huruf ya-nya, berarti tinggal syahidu. Gitu. Huruf shinnya dia berharokat fathah, berarti tidak usah ditambah hamzah wasal. Dan sukunkan akhir, tinggal dibaca syahid. Kemudian ya'kulu. Ya'kulu, perhatikan ini ada perubahan sedikit untuk yang ini. Ya'kulu, ini ada beberapa kalau nggak salah. Akhada, ya'kulu ini. Sama dengan ya'kulu, sama dengan ini. Akhada, nanti kita. Akhada, ya'kulu.
Ini ya'kulu. Ya'kulu. Ini asalnya fi'il madinya adalah akala. Di akala ya'kulu artinya makan. Ingat tadi cara membuat fi'il amarnya adalah ya-nya dihapus. Ya-nya dihapus berarti tinggal hamzah sukun, kaf, domah, domah. Kemudian sesuai dengan langkah kita, yaitu ditambah kalau depannya sukun. Nih, kalau depannya sukun, hamzahnya sukun, maka ditambah huruf sukun gitu, maka ditambah dengan hamzah wasl. Berarti jadi begini. Ini asal kaidah kita ya. Asal kaidah kita. Kemudian lamnya disukunkan. Lamnya disukunkan menjadi seperti ini. Di hamzah wasl, kemudian hamzah sukun, kemudian kaf, domah, lam sukun. Huruf ketiganya domah, maka bacaan hamzah wasl dia domah. Ketika hamzah wasl dibaca domah, maka hamzah yang kedua berubah menjadi waw sukun. Jadi begini kaidah mad badal menjadi kul. Itu asalnya. Di kul. Ini asalnya ya. Taib. Ini kaidah aslinya. Tapi yang sering digunakan Akun. untuk kata kerja ini, fi'il ini dihapus hamzahnya. Hamzahnya dihapus juga. Ya dengan hamzah dihapus. Kemudian sukunkan akhirnya. Dari fi'il mudhari ya. Ya dengan hamzah dihapus dua-duanya. Kemudian sukunkan huruf akhirnya menjadi kul. Itu. Menjadi kul begini. Ini yang sering digunakan. Dan ini yang bagus. Kemudian sama akhadha ya'khudhu juga sama ini. Ya'khudhu dihapus ya dengan hamzahnya, kemudian sukunkan akhirnya menjadi khud. Gitu. Artinya ambillah. Jadi ada beberapa kata ini tinggal dihafalin saja untuk yang kayak begini ya. Selain ini semuanya sama kecuali wazan af'ala satu saja. Wazan af'ala ini berubah sedikit, fi'il amarnya yaitu af'il. Di af'il ini hanya satu. Ini hanya satu. Selain itu ya, tinggal ngapalin akala ya'kulu yang seperti ini, akhadha ya'kulu dengan af'ala yuf'ilu. Ini saja. Yang lainnya sama. Cara membuat fi'il amarnya yang lainnya sama. Mafhum? Ada pertanyaan dulu? Fadhlu. Mafhum cara membuat fi'il amar? Ustaz, kalau yang kul katakanlah itu beda lagi Ustaz ya? Caranya sama yang kalau kul yang katakanlah itu sama dengan kaidah kita, yaitu asalnya dari kata-kata qala yaqulu. Yaqulu. Ya. Gimana kaidahnya? Tadi kaidahnya adalah ya-nya dihapus. Berarti menjadi qul. Qulu. Sukunkan akhirnya menjadi qul. Qul. Gitu ya. Nah, khusus untuk anta, perhatikan yang di fi'il amr ya, di fi'il amr. Kalau lamnya sukun, ingat ya. Kalau lamnya sukun, maksudnya kalau hurufnya terakhir sukun, maka waw mad ini tidak berlaku. Waw mad tidak berlaku, maka dibuang madnya menjadi kul gitu. Seandainya nanti lam ini dia berharokat lagi, perhatikan ini ya. Ini beda sedikit. Seandainya nanti lam ini berharokat lagi, maka wawnya muncul lagi. Misalkan ini kul ya, ini kul untuk anta. Untuk anti yaitu kuli. Naam, kuli. Lamnya berharokat kasrah karena nyambung dengan ya. Jadi wawunya muncul lagi jadi kuli, bukan kuli. Salah. Ya. Jadi kuli, kula, kulu sama. Antum juga untuk antum yaitu kulu. Gitu. Gitu ya. Jadi wawunya muncul lagi dia. Nah. Salah akhir. Fadlu. Mafhum ini?
Mafhum ya. Baik. Mafhum Ustaz, insyaallah Ustaz. Baik, coba kita sitah dulu 6 dulu nih, baru kita praktek fil amr. 6. Limadha anta musafirun ila Makkah? Limadha huwa musafirun ila Madinah? Limadha anti musafiratun ila Misr? Limadha hiya musafiratun ila Turkiya? Ini anta huwa pakainya musafir mudzakkar. Anti hiya pakainya musafirah muannas. Tinggal ditambah ta'mar buat saja. Itu gampang insyaallah ya. Coba sekarang kita praktek fil amr. Misalkan dalam Al-Quran sering kita menemukan kata-kata kelihatan layar papan tulis ya. Kelihatan Ustaz. Nah, baik. Misalkan ada kata kabbara yukabbiru. Yukabbiru. Tapi ini fil madi, ini fil mudhari. Cara membuat fil amrnya tadi gimana? Dari fil mudhari. Naam, tinggal dihapus saja ya-nya. Ulang ya. Nah, berarti tinggal kaf fathah, ba-nya kasroh, ro-nya sukunkan. Berarti fil amrnya apa? Kabbir. Kabbir. Nah. Apa artinya kabbir? Artinya apa Ustaz? Apa artinya kabbir? Besarkanlah. Naam, Besarkanlah. besarkanlah. Gitu ya. Besarkanlah. Maksudnya apa kabbir? Ucapkan Allahu Akbar. Itu. Kemudian misalkan yusabbihu misalkan. Ini langsung fil mudhari ya. Yusabbihu. Berarti fil amrnya apa? Sabbih. Sabbih. Naam, sahih. Gitu ya. Yusabbih langsung. Nggak usah mikir. Gampang. Misalkan ada kata yang lain lagi. Apa dalam Al-Quran? Tohharo. Tohhiru. Naam. Yutahhiru. Misalkan. Yutahhiru. Yutahhiru. Berarti fil amrnya apa? Tohhir. Tahhir. Naam, sahih. Gampang insyaallah. Kemudian apa? Salama. Sallama. Naam, sallama yusallimu. Berarti fil amrnya apa? Salim. Salim. Nah. Tabarok Ustaz. Tabarak. Tabaraka ya tabaraku. Ya tabaraku. Beda dia. Ya tabaraku. Fil amrnya apa? Tabarok. Tabarak. Tabarok. Nah. Fil amrnya tabarak. Begitu. Tabarakallazi biyadihil mulk. Kalau tabaraka itu fil madi ya. Fil madi. Nah. Madi. Oh. Nah, tabaraka itu fil madi. Perhatikan tandanya fil amr kalau untuk anta ujungnya sukun, majzum. Sukun ya. Ujungnya tabarak ini berarti fil amr. Tapi kalau tabaraka ini fil madi. Contoh untuk yang lain. lampau ya Ustaz ya. Nah, lampau sahih. Contoh yang lain misalkan apa lagi? Kallama. Kallama yukallimu. Apa amarnya? Yukallim. Nah, yukallimu ini lam ya. Yukallimu berarti kallim. Kallim. Nah, begitu. Sahal insyaallah. Dan yang lainnya juga sama. Semuanya sama, tinggal kaidahnya saja dipakai seperti itu. Mafhum? Visual? Faddalu. Silakan, ada pertanyaan? Jelas sampai sini kita?
Oke, berarti kita sampai sini dulu saja. Nanti ini suara ya. Ini ada suaranya insyaallah di halaman 148 insyaallah. Oke, sampai halaman ini ada pertanyaan silakan. Cara membuat fi'il amr. 147. Nah, betul. Ada soal? Maaf. Ustaz, Nah, kalau wazannya itu tetap harus ada alif ya Ustaz ya. Kalau tetap harus ada hamzah. wazan Untuk apa? fi'il amr ya Ustaz. Fi'il amr. Fi'il amr harus ada hamzah. Maksudnya hamzah wasal? Misalnya ini kan ukul gitu, tapi kan itu maksudnya kaidahnya maksudnya. Nah, ini Tapi kaidah. Enggak, ya. begini. Untuk akala yakulu, ini yang menyelisihi kaidah namanya. Nah, tadi kita uraikan ke sini, ini kalau kita mengikuti kaidah. Gitu ya. Kalau mengikuti kaidah, sebenarnya kalau mau pakai kaidah seperti ini tidak masalah. Ini sesuai dengan kaidah, ini benar. Tapi yang sering digunakan yang familiar, untuk akala yakulu, akhada yakulu, beberapa wazan ini, beberapa kata kerja, yaitu yang familiar seperti ini. Akala yakulu kul, dibuang hamzah dengan ya-nya depannya. Ya dengan hamzahnya dibuang. Akhada yakulu juga sama dibuang jadi khud. Itu yang sering digunakan. Dan itu mungkin yang paling benar. Tapi kalau mau mengikuti kaidahnya, ini sesuai dengan kaidah benar juga, tidak masalah. Tapi yang familiar digunakan yaitu akala yakulu kul, qala yakulu kul, atau akhada yakulu khud itu ya. Kalau qala yakulu tadi sama ya dengan kaidah. Sama dengan dok berarti ya Ustaz ya, dok ya. Kalau wado'a yada'u tidak. Kalau do ini dia sudah sesuai. Kalau yada'u ini sudah sesuai, tinggal dibuang ya-nya saja. Kemudian karena dodnya berharokat, berarti tidak usah ditambah hamzah wasal, kemudian sukunkan akhir. Ini sesuai dengan kaidah kita. Jadi do ini sesuai. Oh gitu. Nah, Baik Ustaz. baik. Syukron Ustaz. Afwan. Ada lagi pertanyaannya? Fadlu. Oh, nanya bentar Ustaz. Nah, fadlu. Berarti yang ya doa itu madinya apa Ustaz? Wado'a. Doa. Nah, Oh, wado'a. Wado'a ya do'. Oh, wawunya hilang ya. Nah, wado'a ya do', wawunya hilang. Sahih. Oh, Ustaz. Seperti wa'ada ya'idu. Karena ada huruf ilat itu Ustaz ya. Naam, sahih. Nah, huruf waw Misal, huruf ilat. azwab itu ya. Naam, itu sahih. Dan lagi? Ustaz, emang ini Naam. yang agak-agak rumit Ustaz ya, fil mu'tal Ustaz ya. Mu'tal awal mu'tal akhir ini Ustaz ya, yang ada konsonannya Ustaz ya. Sebenarnya tidak, gampang sebenarnya, sama saja. Ya. Hanya perubahan sedikit saja. Di kata kerja yang ada huruf ilatnya atau fi'il mu'tal disebutnya, ya. Itu sama saja sebenarnya, cuman ada perubahan sedikit saja. Itu saja. Iya berarti kalau misalnya kita pakai metode sendiri, ya mesti hafalin Ustaz ya. Nah, Karena kan harus apa? fi'il sulasi, fi'il rubai kan beda-beda Ustaz. Untuk buat fi'il amr Ustaz. Tapi sahal insya Allah ya. Kalau sudah tahu kaidahnya sama saja sahal insya Allah. Gampang. Contohnya misalkan ya, sholla yusolli. Ini ya, kita bikin fi'il amrnya. Ini hanya sedikit saja perubahannya. Sol. Nah, yusolli. Ini kan ada huruf ilat ya. Yusolli. Kira-kira fi'il amrnya sesuaikan dengan yang tadi ya. Sesuaikan dengan yang tadi. Yaitu apa? Dibuang huruf ya-nya gitu kan ya? Iya. Naam, berarti kita tulis dulu sholli. Sholli. Nah, harusnya disukunkan kan ujungnya? Iya. Iya, karena di sini sudah sukun, dia nggak bisa sukun lagi. Dan ini huruf ilat. Kalau ada kata kerja, ya, ujungnya huruf ilat, huruf penyakit, huruf ilat itu ya, waw, alif, ini ya. Naam. Maka caranya adalah dibuang huruf ilatnya. Jadi ya-nya ini dibuang. Maka sholli menjadi sholli. Maka ini artinya sholatlah. Ini perintahnya. Begitu. Kalau anti solia Ustaz ya. Nah, kalau anti, enggak, kalau anti tinggal ditambah
Ya. Iya. Solia kan? Enggak, bukan. Soli ini untuk anti. Oh, soli. Oh ya, Nah. kalau ini cuma soli doang Ustaz ya, nggak pakai ya ya. Enggak. Nah, jadi soli ya, tambah ya sukun saja. Ya tinggal ditambah ya saja. Makanya kalau jamak sallu ala nabi. Nah, sallu gitu. Kalau antum berarti sallu, ingat ya, sallu tambah alif ujungnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi sallu, salatlah kalian kama seperti ra'aitum ni itu asalnya. Ketika disambung dengan ni menjadi ra'aitumu tambah waw. Ni seperti kalian melihat saya usalli, salat. Saya salat. Gitu. Kayak gitu. Itu kaidah tambahan Ustaz ya. Ra'aitumuni itu tambahan. Nah, kaidah tambahan sahih. Kayak uang jadi uang gitu Ustaz ya bahasa Indonesianya. Iya apa? Kayak uang kan jadi uang dibaca kan gitu kan. Kayak gitu tuh ya. Nah. Biar gampang bacanya. Iya. Jadi kalau ada mim bertemu dengan huruf nun, lagi nun wiko ya, nun wiko yang menunjukkan kepada anak gitu ya, kepada anak. Nah, ditambah waw. Karena tidak bisa ro'aitum mi, nggak bisa. Ya harus ro'aitumu ni begitu. Ada kaidah yang kata yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Apa tuh? Anda lupa. Itu yang seperti itu. Ada tumu gitu. Taib mafhum ini fil amr. Sampai fil amr kita. Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Soal akhir, ada pertanyaan lagi silakan. Kelas Ustaz. Kelasnya Taib. Kalau gitu nanti insyaallah halaman ini ya. Tolong ditandain ya. Tandain karena soal ini mau dihapus. Jadi dihilangkan. Taib. Kalau gitu kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol. Apa dari telat Ustaz? Labas. Ini bisa lebih dari jam 9 Ustaz. Nah, sekarang nggak tahu anak pakai tablet nih nggak ada waktu. Tapi kalau pakai laptop ada waktunya. Mungkin kalau pakai handphone juga gitu, ya. Oh. Kenal Ustaz Alfa Ustaz. Nah. Ustaz kenal Ustaz Alfa ya? Ustaz Alfa Rois. Ustaz Alfa? Nah.